Ada namanya dalam istilah kita Minhajul Abidin itu beberapa akabah Maujudi, ada istilah akabah bawa'is nanti pendorong. Tapi kalau kita baca yang minggu lalu ada tugas awal bagiannya belajar dengan ilmu syariat. Ya, Bang. Hanya tugas awal belajar di antara lain adalah akidah yang benar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sifat-sifat yang wajib Allah, yang mustahil, yang jaiz ba Allah, yang jaiz ba Nabi, termasuk dalam kitab Tanwir Qulub itu yang salah ingat lebih kurang ada 30 perkara-perkara sam'iyat yang wajib kita ketahui. Malam minggu besok mungkin kita mau baca sam'iyat fikih tentang syafaat Nabi. Wajib kita mengikut syafaat Nabi. Itu sam'iyatnya hanya tain kafir deh. Itu akidah. Yang kedua, ilmu fikih ya, cara beribadah. Kita fikih yang menjelaskan hukum salat, puasa, khususnya yang di Aceh, dalam kitab mazhab Syafi'i dan lain-lain juga banyak mazhab fikih yang lain. Kemudian hukum-hukum akhlak, supaya kalian paham tentang apa itu taubat, apa itu sabar dan sebagainya, apa itu takabur, apa itu hukum dunia, hukum jah dan lain-lain. Bawa hana deme barangnya menyong hana himmah yang kuat, hana kemauan yang kuat, santai dong semuanya. Nawate tak ikut cibut gogo pada semayang mungkin punya deme. Hana mau nyen hana himmah yang kuat. Maka gekenlah akabah gitu, jalan sukar dilewati. Dia butuh kemauan, butuh jajah. Menyokan Luqman Hakim ba'ana ba majelis ilmu ni nyohanjit kajak kau tu kau ya belah. Kan yang anjir kajak kadang pakai aki kami merangkak ke tempat itu yang pesankan yang tinggal ya jadi kenapa masyarakat pemundi analihimah buat model-modelnya mandung dipeloro pemlahara ngampung-ngampung anak-anak kebidahan itu pun menyemdeme dajak CCA. Jadi apa pertama saja itu belum berhasil dihadapi. Ada namanya yang kita baca di kurs akabah taubat. Akabah taubat berarti tanya kita menghadap Allah itu payah kita menghadap karena kita dikotori oleh berbagai dosa. Kita mau mogok meleho mana naik bidang. Ya, kita
bertamung dalam hadarat Allah, tajak Allah, itu juga harus bersih. Tanya anda bisa menyatu dengan isteri tanya Pak Haji, karena ada benturan-benturan dari tanya, kesalahan-kesalahan dari tanya pada isteri tanya, anak tabi nafkah, anak tablo susuana, hingga membuat dia marah. Yang dalam kondisi marah-marahnya, kayak mesra-mesra ngaji, tak buat dekat-dekat, berjinak-jinak, itu nggak bisa. Kecuali pujo-pujo loh, mana mungkin. Kecuali tengku jalan ni baru bisa. Tamang lerot pintu taubat, minta maaf dulu kepada sang istri. Bagi dengan Allah, mau Allah pujo-pujo, Rabbana lakal hamdu, ana rabbiyal a'la bihamdi, pujo-pujo, tasbih. Orang yang dipuji, orang yang diucapkan tasbih, agak murka karena kayaknya penuh dengan dosa-dosa. Nah, maka bapak-bapak perlu kepada langkah awal dan tamong dalam ibadahnya mentaubat. Yang bakal ngebuanan akabah. Sulit tak? Ya, taubat. Kadang-kadang anak tromong tiura, tak mati dia kata dia taubat. Taubatnya wajib dipelihara. Yang sukar sekali. Ya. Kemudian apa-apa? Haji katakan. Na'aqabah awaik nanti. Cukup mengganggu. Sehingga perjalanan ibadat terganggu. Yaitu khutbah. Pertama dunia. Keinginan tanya kepada dunianya, cita-cita tanya ke dunianya, target tanya ke dunianya, hingga membuat akhirat itu barang sampingan. Jadi pokoknya kemana diganggu oleh kerinduan tanya, kesenangan tanya kepada dunia. Cukup indah tak? Lebih hebat tak? Pangkat pulang-pulin cintanya yang bahaya. Kon memiliki yang bahaya. Maka itu disinan oleh Nabi agama disyariatkanlah ibadah zuhud lagi. Itu lebih hadir daripada dunia. Kemudian makhluk masyarakat sekitarnya juga penghalang ibadat. Cina duk dalam kawan buat lawan yang sama, berjid ibadat, berjid berzikir, berjid bersinah. Mana ba? Waktu kata tu nasi jum dah tu. Anak pahala 10 minit dalam dunia. Ya lah. Bertijum betul ni kau nak pahala 10 minit bertijum kan. Anak cik. Ini ya ria tanya. Maka dia tu apa namanya? Makhluk juga akabah akibat syaitan, hawa nafsu dan sebagainya. Ada namanya apa-apa pedoman akabah awaik. Ada juga kesukaran adalah awarid, apa namanya, yang memalingkan tanya daripada tujuan. Awarid nanti belale, belale. Entah. Salah satu adalah rezeki. Soalan rezeki lepaslah membuatnya kacau lah ibadat. Sehingga betul menjadi sampingan. Karena dia akan diganggu oleh persoalan rezeki. Lebih ke bila maksudnya. Pura malam. Halal haram gaduh. Begitu maksudnya. Jadi bukan sekedar minta nafkah lagi. Jadi
Ganggulah aku. Sehingga kadang-kadang umur tanya akan lanjut, beta pegah yang dalam-dalam, yang dasar-dasar mentong daripada ilmu belum dapat dipahami dengan baik. Karena hati tanya diganggu oleh persoalan ini. Ada juga akhtar ngaji. Nyoba rezeki ada tawakal. Akhtar tu berbagai goresan hati yang membinasakan. Yang membinasakan. Yang pah kena ke, yang pah meno, yang pah medih kena tu mana? Akhtar. Itu tu akhtarnya jalan keluar ni adalah tafwid nanti. Menyerahkan segala urusan kepada Allah karena dua alasan. Pama je dah bukan kaya dengan miskin. Lepeng dengan lepeng. Khatar-khatar datang. Yang pah yang ayu ke udipnya menyo lagi je beng le bulan le hebat pula benar tu datang ke dalam hati. Atau hati-hati yang menakutkan. Miskin pamai. Padahal yang kau tenteh lagi, pakit kau tenteh lagi. Di dan mudah-mudah juga kau tenteh lagi. Tapi tanya kategori hati dengan hal-hal yang menyenangkan, dengan hal-hal yang menakutkan. Jadi tafwidnya dulu karena dua alasan. Pertama, ketentraman hati masa sekarang. Saya mau ke Mekah hasil. Kipan ke depan hasil. Tetuk kedai, terbuka kedai lo. Kan? Ya kan ada tenang tergores tek pengin. Maka perlu kepada tafwid supaya tanya tumak ninah hati dengan seketika. Nyo kacau. Nyo menang aku dalu. Nyo aku kaya aku miskin. Nyo sakit aku pulih lah. Tiba ke depan. Apa nasib dia? Itu namanya akhtar tafwid ya. Akhtar muhlikah. Goresan-goresan hati yang membinasakan. Yang kedua faedah di hasil kebaikan di masa yang akan datang. Karena apa? Al-umura li'anna al-umura bil awaqibi mubhamah. Karena akibat daripada segala perkara itu kabur. Ya, baik. Pak besar. Ya. Benar. Kaya apa dia apa? Lepeng. Jadi yang get tu kan. Hana get nah, yang mubham katanya, kabur lah. Tarun betul hancur wasit, tarun. Hana lepeng. Nah. Berarti kan kekayaan watenya membahayakan diri. Pangkat Firaun gak kena pangkat. Jika raja ternyata pangkat yang beliau miliki membinasakan beliau sendiri, jabatan beliau. Makanya kan yang target itu mubham. Pergi kaya, pergi miskin, pergi sehat, pergi sakit. Akibat ji kabur bagi kita. Ana jelas bagi kita. Maka dilakukanlah tafwid nanti. Tafwid, menyerahkan segala urusan kepada Allah dan Allah lah yang akan membantu Anda.
beban dia oleh masa depan dia yo keempat yo kibalo yo tajak lo ko depan lo dia apa nah mubaham kan nak kabur kan kabur aliannya tafwid lagi yo alah tu depan lo pada ke orang nak nampak anak semangat dia ya sih ya kena nak langsung ya jadi kan awarin rezeki khatir yang kelai qada qadar yang datang silih berganti padanya tengah jaya kam sempur tengah hayu kah nak hayu ni ya ni jadi berubah tengah sehat kah sakit nyan pak menyohana rida terhadapi maka tengok mehmoh Allah jadi kan bajan ibadat lo tajak abud lo yang kita peh selesai oleh masalah apa Mekemat udang lu nengku tu. Oh, jadi ke banjir kita peh-peh nya le, kita pepah rumah. Amban. Nya nunggu ubat ni jalan keluar di ridha pada Allah. Maka wajib engkau ridha supaya anda mudah nyaman dalam melakukan ibadah. Dan jangan ridha lagi macam tanya kan tengah sakit, bek sakit, yang dia hana ridha. Tengah sakit, nyalam tengah sakit kan bek sakit. Kon dah dapat yang lain. Dibanci yang akhirat ridha. Nyo ko lagi orang gato ni Allah. Nya tak pegang mana dah, nyo gato, nyo kakenong tu. Kaje. Dan sejahtera anda daripada murka Allah. Kemudian termasuk awarid musibah-musibah yang terjadi yaitu katanya itu jalan keluar adalah sabar. Maka hendaklah engkau sabar supaya hasil kepada kebahagiaan yang dicari. Maka itu fondasi ibadat itu dibangun atas urusan ibadat dibangun atas sabar wahtimalul masyaqqah dan mengandung masyaqqah kesulitan. Urusan ibadat itu ala sabri mubna rasa dibangun ada kesabaran dan diada memikul kesulitan. Ayo kita ajak Abdul kena kan bukan beban. Ada ngomong butuh air terang jabat masjid butuh siat tertinggal ngon butuh siat tinggalkan kegiatan lain kan butuh kesabaran dan terjadi masyaqqah kesulitan jadi itu sabar ubat adalah dia ubat daripada musibah jadi putbahnya rezeki khatir kemudian kesulitan ya maaf nak nampak maksud dia nampak maksud ni awak tak ibadat lah yang ngonyan terbentuk tu yang maksud dia ada aku lah nak sukses dalam ibadat gimana jalan keluar kan jalan keluar ni adalah apa-apa penyebab ni
Yang kenyang dihadang dia dapat pohon. Awarid. Jadi khatib, kemudian apa namanya, qadar yang silih berganti datang, dan musibah-musibah dalam kehidupan. Gak kaji. Ada namanya bawa'is. Jadi tengah mangat-mangat tak ibadah tu. Tengah haya-haya tak ibadah pak. Kai klep dulu. Tak semangat dulu. Yang nak alami dia mana lah. Kena saleh ni bawai bulu. Pakai bulu kai klep. Ya lebar saja lu. Okey kampung dia tu. Ramai hebat tak kita pahala. Nak kalau malam hari. Dulu. Itu contoh-contoh. Kan tu. Maka perlu kepada pendorong-pendorong. Pendorong apa adalah khauf dan raja. Khauf dan raja. Takut dan harapan. Maka wajib engkau menetapi khauf untuk menghalangi engkau daripada maksiat, dan supaya anda tidak heran, kagum dengan amal ibadat anda. Yang perlu kepada khauf dan raja. Dan wajib menyembunyikan raja di dalam hati. Untuk bangkit atas taat, agar juga kita mudah menanggung kesulitan dan kesulitan. Yang akabahnya nanti akabah bawa'is, yaitu khauf dan raja. Tengok gaduh lalai juga masih terus macam itu. Jadi benar rasa takut, benar raja, jadi permohon kembali dengan Allah. Supaya anda pertama dengan rasa tamakut terhindar daripada maksiat, dan anda terhindar dari ujub dengan amal-amal anda. Kagumlah ujubnya. Kemudian apalagi, maka menyebabkan terjadian celaka. Maka wajib ujub, wajib menetapkan khauf supaya terhindar daripada maksiat. Dan lazim engkau menyembunyikan raja di hati untuk membangkitkan kepada taat, supaya mudah menerima beban-beban dan kesulitan. Ya. Jadi bawa Aisyah maknanya pendorong, maknanya khauf dan raja. Yang terakhir, ada juga namanya akabah awadih. Akabah awadih. Awadih apa? Penyakit batin yang merusak ibadah saya. Contoh, lagi yang ujub, rusak ibadah. Alanya Allah meriah, rusak ibadah. Kalian terkabur, rusaklah ibadat. Dendam, dengki, badan galak megah dan galak harta. Yang tu awadih tadi, makna awadih mengerukan perjalanan ibadat tadi. Dan supaya mudah atas engkau menanggung kesulitan dan kesulitan. Bahwa Aisyah khauf dan raja. Ada lagi aqabah awadih. Awadih
apa namanya, membuat ibadat-ibadat yang nak batanya itu tidak murni lagi, dah rusak, dah kapal. Iaitu tu nan awadeh adalah uju ria ini tamu tengok boleh no kaman tak ada ibadat ilmu kali tertutup ibadah kapah datanglah rasa jenuh bukan ibadat yang ubaji khauf darajat. Yang keenam Pak, aqabah qawadih rusak ya, iaitu ujub, ria, tekabur, dengki ya, dengki, alanya kalau hubbul jah, galak megah, galak nan daya olah mati orang lain, dan hubbul mal, galak keharta, dan qawadah yang lain tulul amal nanya panjangan ya qawadah hingga ya anak mampu ibadah karena dirusak oleh hubbul mal, tulul amal, panjang angan-angan. Yakinkah bahwa nanti masih ada waktu? Kemudian lazim ya tulul amal. Maka wajib memelihara demikian dengan menetapkan ikhlas. Tetap ikhlas saja dah latih benar-benar karena Allah. Termasuk mengingat karunia Allah dan fadalnya. Ikhlas wajib. Kemudian tawadhu, ganto tekabur, lawan tekabur. Tawadhu hanya melihat diri adalah lebih melihat diri lebih rendah daripada orang lain. Tawadhu dan wara ya, dan kasrul amal, pendek angan-angan dengan dongnya tulul amal untuk dengan kasrul amal. Alian tawadhu jaga wajib hubbul maut dan galak kemati. Galak kemati. Hubbul maut. Kaji malam barangkali ini ada wallahu a'lam bishawab.